Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Satu Hati Sapaan Tuhan tiap pagi dari Gereja GKJ Condong Catur. Pagi ini hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, kita akan mendengarkan serta merenungkan akan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita mengawali firman Tuhan pagi ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemberian hari yang baru pagi ini. Sebelum kami melakukan aktivitas, ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema bulan Juli ini adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Sedang subtema renungan pagi ini adalah hidup peduli. Bacaan firman Tuhan kali ini diambil dari kitab Filipi 4 ayat 18 sampai dengan 20. Bacaan tersebut akan dibacakan oleh salah satu jemaat anak sekolah minggu dari GKJ Condong Catur, yaitu Adik Tristan. Silakan Adik Tristan. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 18 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Kini aku telah menerima semua yang perlu dari kepadamu. Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Dimuliakanlah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Adik Tristan sudah membacakan firman Tuhan. Seekor anjing peduli kepada seekor kucing yang terperosok ke dalam lubang yang dalam. Anjing itu berlari-lari mencari ranting-ranting pohon dan akhirnya dia mengulurkan tali agar digigit kucing tersebut untuk bisa naik. Coba bayangkan binatang yang kita tahu dalam keseharian nampak bermusuhan bisa berubah menjadi peduli ketika tahu ada makhluk lain yang sedang celaka. Hidup peduli seharusnya menjadi gaya hidup Kristen. Allah mengajarkan kasih bukan hanya untuk diucapkan, tetapi dipraktekkan. Paulus sangat berterima kasih kepada orang-orang yang peduli di saat dirinya membutuhkan penguatan karena berada di dalam penjara. Mungkin kiriman itu tidak seberapa, tetapi perhatian dan kasih jemaat Filipi kepada Paulus itu yang luar biasa. Peduli itu bukan simpati, tetapi empati. Paulus menyebutnya, kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku, dalam ayat 14. Satu orang dalam penjara, sekian banyak jemaat memperhatikannya dengan mengirimkan sesuatu untuk menguatkan Paulus. Sebuah pelajaran yang indah. Apalah artinya persekutuan jika kita tahu atau mendengar ada anggota tubuh Kristus yang membutuhkan dukungan, tetapi kita diam saja. Sebuah kepedulian akan menghasilkan kemuliaan. Paulus menyebut bahwa yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya pada ayat 17. Kepedulian itu menjadi persembahan yang harum,
korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Ada buah yang menanti buat orang-orang yang peduli kasih terhadap sesama. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi ini. Sebelum kita mengakhiri renungan pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur terima kasih Kau telah pelihara kami melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita kehidupan kami, dan kami belajar dari firman-Mu ini ya Tuhan, untuk hidup peduli terhadap sesama, dan juga hidup bukan simpati tapi empati. Biarlah firman-Mu ini dan pelajaran pagi ini ya Tuhan menjadi suatu persembahan yang indah untuk keluaran nama-Mu dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.